أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang tadi saya bacakan terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 58 sampai ke 59. Kata Allah dalam ayat ini, wa in qulna dakhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Wahai insan, inilah kisah kaum yang diuji dengan kelapangan setelah kesulitan, diuji dengan kemudahan setelah kesukaran. Mereka Allah izinkan untuk memasuki sebuah negeri yang penuh dengan kenikmatan. Dengan syarat kata Allah, masuklah dengan kerendahan hati, dengan rasa syukur, dengan keinsafan atas dosa dan pengharapan akan ampunan. Mereka diperintahkan untuk berkata hittah, sebuah pengakuan akan kelemahan dan permohonan akan ampunan, sebentuk kata yang ringan di lisan, tetapi memiliki makna yang begitu berat di sisi Tuhan. Wadakhulul baba sujada, dan masuklah kalian dalam keadaan sujud sebagai simbol kehinaan diri di depan Dia yang Maha Tinggi. Sujud bukan sekedar raga yang menunduk, tapi juga hati yang merendah, tunduk kepada takbir dan titahnya. Karena rahmat Tuhan itu turun kepada hamba yang tahu diri, bukan kepada mereka yang merasa pantas dan bukan kepada mereka yang merasa cukup. Wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Dan jika mereka lakukan itu, Allah janjikan ampunan, bukan sekedar penghapusan dosa, tapi juga penambahan nikmat kepada mereka yang berbuat baik. Lihatlah kemurahan Allah, Dia tidak hanya mengampuni, tapi juga menambahkan kenikmatan kepada mereka yang tulus. Betapa lembut dan lapangnya kasih Tuhan kepada mereka yang berbuat taat. Satu langkah kecil taat dibalas dengan gelombang karunia yang begitu luas. Namun, sebagaimana kisah ini bergulir, datanglah part yang paling menggetarkan jiwa. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Sebagian dari mereka merubah perintah itu bukan karena mereka tak paham, tetapi karena mereka memiliki hati yang membangkang. Yang seharusnya mereka berkata hittah, mereka ubah dengan ejekan. Yang seharusnya mereka masuk dengan sujud, mereka masuk dengan sombong. Kesombongan yang ditutupi dengan kelakar. Inilah gambaran nyata tentang manusia yang meremehkan titah Tuhannya dan mempermainkan agama. Bukan karena mereka tak tahu, tetapi karena mereka arogan dalam kedurhakaan. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'. Maka datanglah balasan, bukan karena Allah zalim, tetapi karena mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Azab itu turun dari langit sebagai akibat dari kefasikan mereka yang keluar dari batas, melampaui kebenaran dan menjadikan agama sebagai bahan permainan. Azab ini sebagai peringatan bahwa taat bukan untuk ditawar dan syukur bukan sekedar ucapan. Wahai saudaraku, betapa besar pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Betapa banyak dari kita yang diberikan kenikmatan namun lupa untuk bersujud. Betapa banyak dari kita yang tahu kebenaran namun enggan untuk mengungkapkannya dengan jujur. Betapa sering lisan kita enggan untuk mengaku salah. Padahal Allah hanya minta rendahkan diri dan mohon ampun. Wahai diri, setiap nikmat adalah ujian. Apakah kita masuk ke dalamnya dengan sujud atau dengan sombong? Apakah kita menyambut rahmatnya dengan syukur atau dengan kelalaian? Allah menjanjikan ampunan bagi yang tunduk dan ancaman bagi yang membangkang. Ya Allah, jangan jadikan kami seperti mereka yang membangkang. Lembutkan hati kami untuk selalu sujud dan mudahkan lisan kami untuk selalu berkata jujur. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang ketika diuji dengan kenikmatan tak lupa untuk berkata hittah. Ampunilah kami ya Rabb. Saya Muhammad Irfan Fadil dari Bangka Belitung, kelas 12 Al-Yahzirul Asrar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.